Ya, oke, ini dia. Saya mau menunjukkan ya hasil dari obat pembasmi tikus ratropik ini. Ya, dia dengan bahan aktif bromention ya, paling jitu. Ya, jadi saya sudah saya mencoba beberapa macam racun tikus ya untuk membasmi tikus yang ada di rumah saya yang sangat merajalela sekali ya. Jadi sangat jahat sekali tikus-tikus ini. Ya, dia tinggal di dalam lemari-lemari menggerogoti peralatan-peralatan ya, peralatan akuarium listrik semua digigitin sama dia, dan sangat sulit sekali untuk membasminya karena dia memang licik ya, cerdik, cepat sekali. Jadi pakai perangkap sekali saja kemudian dia sudah sepertinya belajar itu, nggak pernah berhasil lagi. Jadi saya menggunakan racun tikus nih merek Ratropik ya. Jadi dibandingkan dengan racun tikus yang lain tuh sepertinya hasilnya tikus-tikusnya itu pada mati di dalam lemari atau di mana ya. Jadi kalau ini tikusnya itu dibuat dehidrasi kan. Oke, jadi dia akan mati di tempat-tempat yang terbuka. Dehidrasi, dia akan mencari cahaya dan juga air ya. Jadi seperti ini dia keluar dari sarangnya. Jadi ini tinggal angkat saja ya. Tinggal diangkat saja. Ini 1 hari. Ya, 1 hari kita bisa melihat tuh. Inilah yang terjadi dengan tikus ini. Menurut saya sih cukup efektif ya, cukup recommended sekali Ratropik ini. Kita bisa melihat hasilnya itu langsung. Hama yang sangat mengganggu sekali ini akhirnya bisa dihilangkan tuh ya. Oke, dan dia juga selalu memakan. Mungkin dia suka sekali dengan aroma dari Ratropik ini. Ya, ini cukup recommended nih, saya beli di S Hardware. Oke, 1 hari ini sudah keluar dari sarangnya dan dia mati di tempat yang terbuka. Jadi bangkainya itu tidak akan membuat bau ya, tidak akan menjadi bau bangkai karena dia mati di tempat-tempat yang terbuka. Oke, ini yang terjadi dengan tikus yang sudah memakan makanan yang ada racun tikus ratropiknya ya. Jadi cepet juga sih menurut saya. Jadi semalam tuh saya baru taruh, ini tadi pagi nih nggak pagi lah ya, jam 11 tuh sudah keluar dari sarangnya dan mati di tempat-tempat terbuka. Jadi dia tidak akan menjadi bangkai ya. Kalau tikus ini memang merepotkan sekali, ketika hidup merepotkan, ketika mati juga merepotkan ya. Oke, jadi nggak ada yang lebih efektif tuh selain menggunakan racun tikus menurut saya. Ya, ini hama pengganggu yang ada di rumah kami ya. Jadi rumah kami ini memang sudah agak tua, jadi memang banyak juga barang-barang di sini, jadi tempat yang ideal nih bagi si pengerat ini ya. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar merepotkan, mengesalkan sekali ini tingkah laku dari si tikus ini, tikus rumah ini. Jadi dia ya bersarang tuh di tempat-tempat yang gelap, kemudian banyak barang-barang, kemudian kotorannya bertabur di mana-mana. Ya, kemudian dia membawa penyakit juga ya, menggerogoti banyak barang-barang nih, kabel-kabel listrik di rumah. Ya benar-benar sangat annoying ya, sangat mengganggu sekali makhluk yang satu ini. Jadi sudah
beberapa cara tuh saya lakukan nih. Saya pakai perangkap tikus. Di awal-awal sih berhasil ya menggunakan perangkap tikus, tapi untuk kelanjutannya dia seperti sudah belajar gitu. Jadi nggak pernah lagi ada tikus yang terperangkap di perangkap tikus itu ya. Kemudian saya juga menggunakan racun tikus ya. Lumayan berhasil racun tikus, cuman ya ini terkadang dia mati di tempat-tempat yang tidak terlihat tuh, jadi nyusahin ya. Jadi hidup nyusahin, mati juga nyusahin, jadi bau bangke itu di rumah saya. Oke, ini ada seekor tikus yang tadinya coba-coba lari tuh, kemudian saya jepit aja nih sama jendela ini. Mudah-mudahan dia udah mati aja nih. Ini kayaknya masih hidup ya. Oke, saya biarin aja lah dia di sini. Ini benar-benar hama banget nih, mengganggu sekali, membawa bibit penyakit, dan ya sangat merugikan sekali ya. Ini banyak sekali di rumah saya, jadi saya mau kontrol nih populasinya dengan menggunakan racun tikus. Sepertinya dia masih hidup nih, udah kira-kira 15 menit ya. Saya nggak tahu kalau mau dibunuh juga nggak tahu pakai apa gitu. Terkadang tuh memang kalau sudah tertangkap juga saya nggak sampai hati juga sih. Tapi kalau misalnya ngelihat tingkah polanya yang sangat mengganggu ini sih, benar-benar kesal sekali dengan yang namanya tikus ini. Oke, ini benar-benar hama pengganggu yang sangat meresahkan ini. Tapi kalau sudah tertangkap begini saya juga nggak sampai hati apakah harus dipukul ya supaya dia mati. Tapi saya nggak mau lah ngelepasnya. Kalau dilepas tuh malah jadi buat owner juga ya. Oke, kita lihat nih seberapa lama dia akan bertahan di situ. Jadi memang nggak terlalu mematikan, dia cuman sekedar tersangkut saja ya. Cuman dia memang nggak bisa keluar, dia nggak bisa maju, dia juga nggak bisa mundur karena badannya itu lebih besar tuh ya. Dan di sini juga sudah mulai bau bangke ya. Itu beberapa ekor tikus yang sudah saya racun tuh sudah mulai matinya juga nggak di tempat yang terbuka, jadi nggak tahu mau dibuang ya. Dan bangkainya nggak tahu entah di mana, harus dicari dulu. Jadi ini seperti 2 jam ya, 2 jam nggak ngapa-ngapain nih, hanya nonton tikus yang terjepit. Ini adalah vlognya tuh ya, 2 jam nggak ngapa-ngapain nonton tikus yang terjepit. Ini kalau mau dilihat dari dekat nih seperti ini, tikus pengganggu. Tapi biasanya sih dia licik ya, menurut saya sih ini binatangnya cukup licik dan lihai. Dia selalu punya cara itu untuk bisa melepaskan diri, apalagi kalau cuma terjepit di jendela seperti ini. Saya rasa sih kalau saya biarkan juga dia bakal akan bisa keluar tuh dari situ. Oke, ini pukul 8:05 ya, pukul 8 malam, 8:05. Kita lihat lagi lah nanti perkembangan dari si tikus ini, apakah dia berhasil menyelamatkan diri. Dia kan punya eskapologi, dia punya kemampuan untuk menyelamatkan diri dengan sangat baik sekali dari perangkap. Sebenarnya bukan perangkat nih,
dari jepitan kaca nako. Kita lihat apakah dia berhasil melepaskan diri dari jepatan kaca nako atau nanti dia akan mati di situ ya. Saya biarkan saja lah. Oke, nanti saya akan terus update nih perkembangan si tikus yang terjepit ini. Sekarang coba kita lihat tuh bagian depan, bagian kepala dari si tikus ini. Ini bagian belakang dapur rumah saya nih. Oh, masih segar sekali sepertinya ya. Ini dia si tikus. Jadi kayaknya nggak ada tanda-tanda dia bakal mati atau apa ya. Jadi benar-benar sehat walafiat. Jadi cuman terjepit aja ya, nggak ada tanda-tanda jepitannya ini mematikan tuh bagi organ-organ vital dia. Inilah dia si pengganggu. Si tikus pengganggu di rumah saya. Kita zoom nih. Ini sekalian belajar anatomi tubuh tikus ya. Jadi ini kumisnya, itu matanya ya, kumisnya ditumbuhi, matanya ini tajam sekali. Ini mata kanan dan mata kirinya. Kumis ini sebagai sensor sih menurut saya mungkin ya. Kemudian ini kupingnya, itu kupingnya. Kita jadi belajar ini ya, belajar anatomi tubuh tikus. Oke, ini badannya, itu tangannya atau kakinya. Warnanya ini warna coklat, abu-abu coklat. Ini panjangnya kira-kira 20 cm, kalau sama ekornya mungkin 30 cm. Oke, sekarang kita masuk, kita lihat bagian belakangnya lagi. Oke, ini dia bagian belakang tikus, itu kakinya, kukunya bisa lihat dia panjang sekali. Ini binatang pengerat ya, jadi semua tuh digigitin tuh sama dia. Ini kakinya, kaki manusia ya, jarinya ada 5. Jarinya 5 panjang-panjang, cuman ada kukunya ya, kukunya panjang. Ini ekornya kira-kira ada 20 cm ini panjangnya, jadi ada 30 cm. Ini masih muda nih menurut saya, masih muda sekali. Oke, ini sudah berapa menit ya? Sudah 20 menit nih dia terjepit di sini. Oke, nantilah saya update lagi.